Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yosua pasal 6 ayat 25. Yosua pasal 6 ayat 25, beginilah firman Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta orang-orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mengeraskan hati ketika ada seruan pertobatan dan pembaharuan yang dari Allah? Meskipun kita tahu bahwa yang disampaikan kepada kita adalah kebenaran, namun kita begitu mengeraskan hati dan tidak mau berubah. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Yosua menggantikan Musa, dan bangsa Yerikho pada saat itu. Dikisahkan bahwa bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan, dipimpin oleh Yosua, dan sebelum masuk ke sana mereka harus melewati tembok kota Yerikho, dan mereka berharap bahwa tembok Yerikho itu dibukakan untuk mereka sehingga mereka bisa lewat. Akan tetapi kenyataannya Bapak Ibu, kota Yerikho tidak mau membuka jalan bagi umat Allah untuk mereka lewati. Justru mereka menutup dan tidak membiarkan satu orang pun bisa lewat melalui kota tersebut. Meskipun mereka telah lama mendengarkan berita tentang umat Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, namun mereka tetap bersikukuh dan tidak mau mengizinkan bangsa tersebut melewati kota mereka. Mereka sangat bangga dengan tembok yang telah mereka bangun, dan mereka percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat meruntuhkan tembok tersebut, karena tembok Yerikho adalah tembok yang sangat tebal dan sulit untuk ditembus oleh musuh-musuh mereka. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang sedang berhadapan dengan mereka adalah umat Tuhan bersama dengan Allah Israel, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolakan mereka sama halnya dengan menolak Allah Israel untuk melewati kota mereka. Dan akibatnya Allah nyuruh umatnya untuk mengelilingi kota tersebut selama 7 hari. Dan di hari yang ke-7, ketika sangkakala dibunyikan oleh para imam, maka mereka bersama-sama berteriak, bersorak. Dan tembok tersebut yang begitu tebal hancur lebur dan tidak tersisa. Dan semua orang yang ada di dalamnya dilenyapkan, baik orang tua, anak-anak, orang dewasa, dan semua barang-barang yang ada di dalam kota tersebut tidak disisakan satupun. Semuanya dihanguskan, kecuali Rahab perempuan sundal itu bersama dengan keluarganya dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Hanya merekalah yang diselamatkan, bahkan diizinkan hidup bersama-sama di tengah-tengah umat Israel. Mengapa? Karena Rahab perempuan sundal itu telah membantu para pengintai yang disuruh oleh Yosua ketika mereka pergi mengintai kota Yerikho tersebut. Dan mereka mengikatkan perjanjian bahwa ketika Yerikho diruntuhkan, ketika Yerikho dihancurkan, maka mereka tidak dibunuh dan tidak dilenyapkan bersama dengan kota tersebut. Dan janji itu pun digenapi oleh Yosua hingga mereka diselamatkan. Bahkan Yosua mengutuk kota tersebut bahwa tidak boleh ada yang mendirikan atau membangun kota tersebut. Biarlah kota tersebut menjadi peringatan bagi bangsa-bangsa lain, bagi mereka yang menolak kehadiran umat Allah, bahkan menolak Allah Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala juga dalam kehidupan kita hari lepas hari, ketika Allah memanggil kita masuk di dalam hati kita, kadangkala kita bersikukuh, kita menolak dan tidak mengizinkannya masuk ke dalam hati kita. Kita terus berjalan
sesuai dengan keinginan dan kehendak kita, sesuka-sukanya kita, semau-maunya kita. Meskipun firman Allah sering kita dengarkan, firman Allah sering kita baca, bahkan keajaiban-keajaiban Allah sering nyata di depan mata kita. Namun hati kita begitu keras, sekerasnya tembok Yerikho. Kita begitu angkuh dan merasa kuat, hebat, pintar, dan begitu yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan kita. Namun hari ini kita belajar tentang kota Yerikho. Sekeras apapun kota tersebut, setebal apapun tembok yang mereka bangun, tetapi ketika Allah hadir, ketika Allah bekerja, ketika Allah ingin menyatakan kuasanya, tembok yang tebal itu pun dihancurkan. Hingga Tuhan tidak memberikan waktu untuk membangun kembali atau memperbaiki kota tersebut. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita seperti Rahab yang membuka hati menyambut kehadiran umat Allah. Meskipun ia merasa bahwa ia adalah orang yang berdosa, ia adalah seorang perempuan sundal. Dan ketika ia membuka hati, memberikan ruang hatinya untuk ditempati oleh Allah, akhirnya ia diselamatkan. Kita pun begitu, seberdosanya dirimu, sebanyak apapun kejahatan yang engkau lakukan, ketika engkau membuka ruang hatimu untuk dimasuki oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu dan ia mengendalikan hidupmu, maka engkau akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendaknya, dan engkau pun akan diselamatkan. Tuhan tidak akan melenyapkan, bahkan menghancurkanmu karena keberdosaanmu. Justru ia akan menyambut engkau sebagai pribadi yang berkenan di hatinya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, katakanlah ke dalam hatimu, Tuhan, aku mau menyambut Engkau. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku, kuasai dan penuhilah hidupku, tuntunlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku tidak akan menutup pintu hatiku ini rapat-rapat, namun aku mengizinkan Engkau mengendalikan seluruh kehidupanku. Jika seperti itu menjadi permohonan kita, yakin dan percaya bahwa hidupmu akan menjadi baik sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.